Assalamualaikum anak-anak kelas 6 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 sampai dengan 3, muatan pelajaran IPA. Kita akan belajar tentang masa pubertas. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng tanda notifikasi. Anak-anak, materi masa pubertas sudah kita pelajari di tema 6. Coba kalian ingat-ingat apa saja sih materi yang sudah kita pelajari? Betul sekali. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan manusia dari mulai bayi sampai dengan lansia. Yang kedua, perbedaan ciri-ciri masa pubertas pada remaja laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, sikap positif memasuki masa pubertas. Nah, di tema 7 ini kita akan mempelajari lagi materi tentang masa pubertas. Untuk memulainya silahkan kalian baca materi IPA subtema 1 di halaman 10, subtema 2 di halaman 83, dan subtema 3 di halaman 116. Dari materi yang sudah kalian baca tadi, kita akan belajar materi berikut. Cara menyikapi masa pubertas, cara menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi di masa pubertas, dan perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Anak-anak, ayo kita bahas materi yang pertama, cara menyikapi masa pubertas. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Lalu yang kedua, mengonsumsi makanan sehat. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang mengandung gizi seimbang antara karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Jauhilah makanan yang mengandung pengawet, pemanis buatan, dan penyedap rasa. Perbanyak minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Lalu yang ketiga, menjaga kebugaran tubuh. Salah satu cara menjaga kebugaran tubuh adalah melakukan olahraga secara rutin. Pilihlah olahraga yang kamu gemari agar kamu bisa melakukannya dengan senang hati. Olahraga bisa dilaksanakan bersama teman-teman sebaya maupun bersama keluarga. Yang keempat, menjaga pergaulan. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, jagalah pergaulan dengan lawan jenis. Hindari situasi hanya berduaan antara laki-laki dan perempuan. Jika ada keperluan untuk bertemu dengan teman lawan jenis, ajaklah kakak atau orang tua untuk menemani. Selanjutnya yang kelima, memilih bacaan dan tontonan sesuai umur. Pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umur. Hindari membaca bacaan dan menyaksikan tontonan dewasa. Kenalilah tanda batas umur pada suatu tayangan. SU artinya semua umur, R artinya remaja, BO artinya bimbingan orang tua, dan D artinya dewasa. Lalu yang keenam, meningkatkan ibadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan, seseorang akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Anak-anak, materi yang kedua adalah cara menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas. Bagaimana caranya? Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari bahan katun. Lalu yang kedua, basuhlah organ reproduksi dengan air bersih setiap kali selesai buang air kecil. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Dan yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang dipakai terasa lembab. Materi yang ketiga adalah perubahan pada masa pubertas.
Mencakup yang pertama, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia terbagi dalam beberapa tahap, yaitu balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia. Dalam masing-masing tahap ini terjadi perubahan pada manusia baik secara fisik maupun perilaku. 2. Masa pubertas terjadi pada tahap remaja. Lalu 3, pada masa pubertas, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada remaja perempuan, hormon ini mengakibatkan tubuh memproduksi sel telur. Sedangkan pada remaja laki-laki, hormon ini mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Yang keempat, saat sel telur matang, remaja perempuan akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu. Sedangkan remaja laki-laki, organ reproduksinya terkadang akan mengeluarkan sperma. Peristiwa ini disebut dengan istilah mimpi basah. Yang kelima, perubahan juga terjadi pada bagian tubuh remaja. Pada remaja perempuan, payudara akan tumbuh. Hal ini merupakan persiapan saat dewasa kelak untuk pemberian ASI atau air susu ibu bagi bayinya. Sedangkan pada remaja laki-laki, otot tubuh akan berkembang lebih besar dan kuat. Diharapkan kelak saat dewasa, laki-laki lebih kuat secara fisik sehingga bisa menjadi pelindung bagi keluarganya. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari 3 materi tentang masa pubertas pada pertemuan ini, sekarang waktunya tugas kelompok. Buatlah peta pikiran berdasarkan materi di subtema 1, 2, dan 3 yang kita pelajari hari ini. Selamat mengerjakan tugas kelompok ya anak-anak. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dengan perbanyak makan buah dan sayur, istirahat cukup, olahraga teratur, serta disiplin dalam melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.